Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengangguran. Nah, kita masuk kepada pengangguran. Pengangguran merupakan yang termaksud ke dalam angkatan kerja usia antara 16 sampai 64 tahun yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dijelaskan lebih spesifik lagi, pengertian pengangguran tidak hanya sebatas tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, namun lebih kompleks lagi. Pengangguran bisa berarti orang yang sudah mendapat pekerjaan namun belum memulai pekerjaannya, atau orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan karena merasa tidak dapat mendapat pekerjaan yang selayaknya. Setelah kita masuk kepada pengertian pengangguran, adapun ciri-ciri dari pengangguran, yang pertama itu ada pengangguran friksional, di mana pengangguran friksional ini adalah keadaan di mana suatu wilayah tingkat penganggurannya mencapai 2 atau 3% dari total tenaga kerja. Nah, pengangguran friksional juga disebut sebagai pengangguran normal, karena pengangguran yang dimaksud bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua, pengangguran siklikal, di mana pengangguran siklikal ini tidak selamanya permintaan akan produksi selalu tinggi. Ada kalanya dari balik konsumen menurun dan penyebab produksi atas barang atau jasa juga ikut menurun. Harga juga akan ikut menurun karena sepinya peminat. Keadaan seperti ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisien pekerja, sebab dianjurkan untuk mempertahankan jumlah karyawan tidak sebanding dengan permintaan konsumen atas barang dan jasa. Ketiga, ada pengangguran struktural, di mana pengangguran ini merupakan kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi ketika kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena adanya tingginya persaingan usaha. Nah, yang keempat ada pengangguran teknologi, di mana pengangguran ini penggunaan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh manusia lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot. Nah, setelah tahu pengertian pengangguran dan ciri-ciri dari pengangguran, lalu apa saja penyebab munculnya pengangguran? Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh banyak hal. Apa saja penyebabnya? Mari simak penjelasannya. Nah, yang pertama itu tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Kedua, teknologi yang semakin canggih. Dan ketiga, keterampilan yang kurang memadai. Dan keempat, kualifikasi pendidikan yang kurang sesuai. Upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi jumlah lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Nah, setelah mengetahui pengertian pengangguran dan penyebabnya, jenis-jenis pengangguran, serta penyebab pengangguran, lalu apa saja dampak yang timbul dari munculnya fenomena pengangguran. Dampak sosial pengangguran ada dua, yaitu sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengangguran bisa membawa dampak permasalahan sosial masyarakat. Beban psikologis akan dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan, mulai dari munculnya ketimpangan status sosial sampai dengan rendahnya kesejahteraan hidup. 2. Dampak pengangguran. Munculnya pengangguran dapat berdampak pada kehidupan ekonomi. Dampak dari tidak memiliki pekerjaan akan menurunkan tingkat kesejahteraan dalam hidupnya, bahkan bisa menurunkan standar kehidupan yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan negara juga akan merugi, sebab anggaran untuk mengentaskan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat akan lebih besar.